kasih karunia, damai sejahtera Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat GKN So yang diberkati Tuhan. Apa kabar kita semua? Tentunya kita dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita di pagi ini dengan kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan dan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami, jemaat-jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Hari ini kami bersyukur, hari ini kami berterima kasih untuk kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Waktunya pagi ini kami mau datang di dalam ibadah kami. Tuhan melawat dan memberkati kami sekalian satu persatu. Di dalam ibadah ini Tuhan memberkati setiap kami yang melayani, setiap jemaat yang dilayani. Kiranya kami semua mendapatkan berkat lewat ibadah ini. Tuhan melawat dan memberkati kami. Menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan yang menolong dan memberkati. Biarlah setiap pujian, firman Tuhan, doa yang dinaikkan, yang disampaikan, kiranya menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan biarlah kami hidup di dalam kekuatan dan di dalam anugerah dan kelimpahan kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora.
Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Saya berharap saudara-saudara di rumah sehat dan diberkati oleh Tuhan, selalu dilindungi walaupun dalam situasi masih seperti ini. Dan saat ini kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Terlebih dahulu kita minta hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa sehat, kami bisa kuat, itu semuanya karena Engkau Tuhan. Dan saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, akal budi, agar kami memahami firman-Mu, agar kami bisa mencintai firman-Mu, dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah hamba-Mu dengan penuh kesederhanaan ini dan kekurangan ini Tuhan, agar firman-Mu bisa disampaikan melalui lidah bibir hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba siap menyampaikan firman-Mu dan kami siap mendengarkannya. Amin. Pada saat ini, kita masuk dalam firman Tuhan. Kita tahu situasi dan masa sekarang ini masa-masa kritis, di mana COVID masih terus berjalan dan masih bertambah. Dan situasi seperti ini membuat krisis baik ekonomi dan sebagainya. Bahkan negara kita bisa dikatakan krisis ekonomi. Dan saudara-saudara, dalam kehidupan kita pasti akan ada banyak krisis-krisis yang lainnya, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita akan belajar dari firman Tuhan yang akan kita pelajari terambil dalam kitab Matius pasal 17 ayat 14 sampai yang ke-21, di mana kita sebagai orang Kristen yang hidup berkemenangan dalam menghadapi di masa krisis seperti ini. Kita bisa berkemenangan. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat 14 sampai yang ke-21. Lembaga Alkitab memberi judul di sini, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Saudara-saudara, di sini konteksnya di mana murid-murid Tuhan Yesus mengusir roh jahat kepada seorang anak yang penyakit ayan. Dan di sini murid-murid Tuhan Yesus tidak dapat mengusirnya. Tidak dapat mengusir roh jahat ini dari seorang anak tersebut. Dan akhirnya Yesuslah yang menyembuhkannya. Tapi ada kata-kata menarik yang Yesus katakan kepada murid-muridnya dan sekitar orang di situ. Ada 3 poin penting yang di situ yang bisa kita lihat. Yang pertama di sini Yesus mengatakan di ayat yang 17, Yesus mengatakan, maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat." Yang pertama di sini Yesus katakan angkatan yang tidak percaya, orang yang tidak percaya. Yang kedua di ayat 20 dan di ayat 20 di situ Yesus mengatakan, ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, "Karena kamu kurang percaya." Yang kedua adalah kurang percaya. Yang pertama orang yang nggak percaya, yang kedua kurang percaya. Dan yang ketiga 20 bagian B dikatakan
Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Ketika memiliki iman biji sesawi. Oke, jadi di sini saya membuat ada 3 macam iman. Yang pertama, orang yang tidak percaya, yang disebut dalam bahasa aslinya apistis. Yang kedua adalah kurang percaya, yang disebut dengan oligapistis. Dan yang terakhir adalah iman biji sesawi, yang bisa saya katakan dalam bahasa aslinya pistis hos kokos sinapeos. Di sini kita akan menggali lebih dalam kenapa sampai Yesus mengatakan ketika kita memiliki iman yang luar biasa itu seperti iman biji sesawi yang dapat memindahkan gunung. Saudara-saudara, yang pertama kita harus bahas yaitu iman apistis, yaitu orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya secara literal di sini dikatakan tadi orang yang tidak ada iman. Yang bisa kita katakan juga bisa kita artikan bahwa orang yang tidak percaya adalah orang yang sesat. Yang di ayat 17 katakan, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat." Berarti dia sesat, tidak mau taat kepada Tuhan, dia menolak kepada Tuhan, bahkan melawan kepada Tuhan. Dia menyimpang dari jalan Tuhan, tidak mencari Tuhan, tetapi motivasinya selalu tertuju kepada hal-hal dunia, hal-hal lahiriah. Inilah orang yang tidak percaya. Hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya tidak untuk Tuhan, motivasinya salah. Datang melayani salah, datang di gereja motivasinya bukan untuk Tuhan, bukan mencari Tuhan, tetapi untuk diri sendiri, untuk tujuan lahiriah. Dan orang yang tidak percaya juga bisa dikatakan di sini, dia tidak menyerahkan kehidupannya secara totalitas kepada Tuhan. Dia sesat ya, saudara-saudara. Itu definisi dari orang yang tidak percaya, apistis. Dan yang kedua di sini, orang yang kurang percaya. Jadi ini ada 3 iman yang saya definisikan di sini. Yang pertama yang tidak percaya, yang kedua kurang percaya, oligapistis. Yang kedua di sini secara makna literal kita bisa lihat di ayat yang 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Jadi mereka, murid-murid Tuhan Yesus tidak dapat mengusir setan pada saat itu karena Tuhan tahu mereka kurang percaya. Mereka sudah menjadi orang percaya tapi kurang percaya. Mereka sudah percaya kepada Tuhan. Mereka sudah punya relasi personal dengan Tuhan, hidup ada relasi personal dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan. Mereka rela berkorban untuk Tuhan, tinggalkan keluarga, bekerja untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, meninggalkan rumah mereka, kampung halaman mereka hanya untuk Tuhan, menyerahkan hidup mereka hanya untuk Tuhan. Tapi di sini kenapa Yesus mengatakan mereka kurang percaya? Karena masalahnya ketika mereka menghadapi persoalan, problema, masalah, menghadapi krisis dalam kehidupannya, mereka mengalami kekhawatiran, ada ketakutan, kebimbangan. Itulah yang dihadapi ketika seseorang kurang percaya. Sebenarnya dia sudah percaya Yesus, tapi kalau dikatakan di sini Yesus bilang mereka kurang percaya, makanya mereka nggak bisa usir setan. Mereka nggak bisa keluarkan setan itu dari anak tersebut. Dan Yesus bilang kepada murid-muridnya, hai kamu orang kurang percaya. Orang yang kurang percaya ketika mengalami masalah, pergumulan hidup, khawatir, cepat menyerah, bimbang, ketakutan. Itu yang selalu dialami. Mikir ini, aduh khawatir sekali, oh Tuhan, jangan-jangan, aduh jangan-jangan, banyak jangan-jangan, masih pakai hikmat dunia, pemikiran dunia. Secara dogma dia tahu tentang Tuhan, oh itu Tuhan saya. Tetapi secara praktis dalam kehidupannya dia nggak sesuai dengan firman Tuhan, masih
memakai akal rasionnya, masih memakai akal pikiran hikmat dari dunia. Dia sudah percaya kepada Tuhan. Ya masih bukan suam-suam kuku juga sih. Tapi dia masih memiliki rasa kekhawatiran, masih memakai rasio akal hikmat manusianya secara duniawi, masih penuh kekhawatiran dan sebagainya. Itulah yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Makanya mereka tidak bisa mengusir setan pada saat itu karena mereka kurang percaya. Dan yang ketiga, iman yang ketiga yang di sini Yesus tekankan ialah ayat yang ke-20 tadi. Kita bisa lihat bagian selanjutnya. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Iman sebesar biji sesawi. Di sini saudara-saudara, saya menerjemahkan dengan dua terjemahan, yaitu yang sekarang yang kita baca, dikatakan di sini iman sebesar biji sesawi. Tapi saya tambahkan ada terjemahan satu lagi yang dimana kalau dilihat dari bahasa aslinya pistis hos kokos sinapeos, di sini diterjemahkan iman seperti biji sesawi. Kalau yang pertama di Alkitab kita bahasa Indonesia ini, terjemahan ini dikatakan iman sebesar. Tapi kalau kita lihat kembali ke bahasa aslinya dan versi King James Version, itu dikatakan seperti iman seperti biji sawi. Bukan sebesar, bukan masalah ukurannya kecil atau besar, bukan. Tetapi di sini lebih mengarah kepada sifat iman tersebut. Jadi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jika kita memiliki iman seperti biji sesawi, yang dimana sifat iman kita harus seperti sifat biji sesawi. Bukan masalah ukurannya kecil. Memang kalau kita lihat gambar biji sesawi itu kecil sekali saudara-saudara, sangat kecil. Kalau ditaruh di jari sini aja, wah kelihatan banget sangat kecil ya. Nanti saudara-saudara bisa search di Google karena sekarang udah canggih, bisa lihat aja besarnya biji sesawi itu seperti apa. Nah, menjadi pertanyaannya, apakah sifat biji sesawi yang harus jadi sifat iman kita? Untuk kita lebih mengerti lagi yang dimaksudkan kita harus memiliki iman seperti biji sesawi, kita harus mengerti kenapa sih Tuhan mengambil perumpamaan harus memakai biji sesawi. Kita harus tahu ukuran dari biji sesawi itu sangat kecil sekali. Kita juga harus tahu tempat tumbuhnya biji sesawi dan kandungan biji sesawi dan pohon biji sesawi ini. Mari kita lihat lagi, karena ini yang akan menjawab semuanya saudara-saudara. Dan ini ada jawabannya dan menunjukkan bahwa kenapa ini menjadi sangat-sangat istimewa biji sesawi tersebut. Biji sesawi itu ada dua macam. Yang pertama black yang hitam, biji sesawi yang hitam. Yang kedua yellow yang kuning, yellow biji sesawi yang warna kuning. Itu ada dua. Dan itu sangat-sangat kecil, nanti saudara-saudara bisa cek. Di sini saya sudah punya gambarnya, tapi sayang ya, kita dalam situasi gini direkam nggak bisa menunjukkan gambarnya. Nanti kalau bagian yang mengatur ini bisa tunjukkan nggak apa, tapi nanti agak kelihatan aneh. Oke, kita lanjut ke tempat tumbuhnya biji sesawi ini. Tempat tumbuhnya biji sesawi ini seringkali Tuhan pakai ilustrasi dalam kitab Injil-Injil. Yang pertama itu di ladang. Yang di ladang itu artinya kalau ladang itu adalah tempat ada orang yang merawat, ada orang yang memelihara, karena itu kebun seseorang. Jadi itu ladang seseorang yang punya, terus dia merawat, dia menyiram, dia membersihkan tempat tersebut, dia memberi pupuk dan sebagainya. Begitu juga yang kedua di sini di dalam Lukas mengatakan kebun. Jadi seringkali dipakai Tuhan biji sesawi ini untuk sebagai ilustrasi ditanam di kebun, di ladang, yaitu agros dan kepos. Ada juga yang merawat. Kalau kebun itu ada juga yang merawat, yang memelihara, yang memberi pupuk, memberi air. Ada yang menjaganya.
Dan yang terakhir di dalam Markus 4 ayat 31, Yesus mengatakan yaitu di G. G itu tanah. Di tanah. Hidup di tanah. Tanah itu berarti masih nggak ada yang merawat. Di sana ada rumput liar, di sana ada semak duri, di sana juga ada material-material lainnya, ada batu dan sebagainya. Tetapi yang uniknya dikatakan di dalam Markus itu biji sesawi bisa tumbuh walaupun nggak di kebun atau di ladang. Dia bisa hidup dan bertumbuh dan bisa sangat-sangat besar menjadi pohon yang kuat. Kalau kita lihat dalam kandungan nutrisi biji sesawi ini, itu ada sekitar 26 nutrisi yang bisa dia serap, saudara-saudara. Ini sangat unik sekali. Beda dengan biji-biji lainnya. Tanaman-tanaman lainnya. Dia memiliki ciri khas tersendiri, 26 nutrisi. Sangat-sangat banyak, saudara-saudara. Nanti saudara bisa cek di internet, itu ada ya. Kalau kita lihat dalam Markus 4, di sini dijelaskan, ketika dia tumbuh di tanah, dia bisa menjadi suatu pohon yang sangat besar, saudara. Markus 4 ayat 31 sampai 32. Saya bacakan, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi, yang paling kecil. Tetapi apabila ia ditabur, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayur yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Wow. Dia ditanam di tanah, nggak ada yang rawat, nggak ada yang memberi pupuk dan memberi air, tapi bisa tumbuh besar sehingga burung-burung bisa bersarang di cabangnya. Di sini ada gambarnya sama saya, tapi saya nggak bisa tunjukkan di sini, saudara-saudara. Nanti saudara-saudara cek, pohon biji sesawi bisa menghasilkan pohon sebesar itu. Apa menjadi keistimewaan biji sesawi? Walaupun dia tumbuh di tanah yang tidak ada yang merawat dan menyiram, yang tidak ada memberi pupuk, tapi tetap bisa tumbuh hebat dan menjadi pohon yang sangat besar. Mari kita lihat lebih lagi. Ternyata saudara-saudara, pohon itu, ada tumbuh-tumbuhan itu, ada suatu riset yang dimana Prof. Harsh Benz membuat riset tentang tumbuh-tumbuhan, bahwa tumbuhan itu tidak bisa melihat atau mendengar, namun mereka itu, tumbuh-tumbuhan itu bisa mengenali saudaranya dengan menggunakan sinyal zat kimia. Jadi sangat lucu ya. Ini saya juga baru tahu bahwa tumbuh-tumbuhan itu bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya melalui zat kimia yang ada di akar mereka. Dan tumbuhan akan berlaku baik pada tumbuhannya yang lain menjadi saudara mereka. Sebaliknya, kepada yang menjadi pesaingnya, tumbuhan akan berkompetensi dengan cara menumbuhkan lebih banyak akar yang menjangkau dan mengganggu wilayah musuh. Jadi ternyata kalau saudaranya mereka kenal, tapi kalau musuh mereka akan berkompetensi menimbulkan akar-akar lebih banyak lagi supaya mengambil jangka atau daerah musuh atau lawan mereka. Jadi tumbuhan seperti itu di bawah ya, di dalam tanah kita nggak tahu ternyata ada kehidupan seperti itu. Jadi dari Prof. Harsh Benz ini buat suatu penelitian yang luar biasa ya. Akhirnya kita bisa tahu bahwa tumbuhan seperti itu, mereka juga punya kompetensi, mereka juga bekerja keras dalam tanah, bersaing satu dengan yang lainnya. Dan itulah yang terjadi kepada biji sesawi. Ternyata dengan dia banyak memiliki nutrisi dalam biji tersebut, ternyata dia juga bisa menyerap dengan lebih baik lagi. Dia bisa berjuang lebih hebat lagi. Ternyata dia berkompetensi di dalam itu dengan hidup, walaupun hidup di tanah, di daerah tanah yang banyak rumput liar dan batu-batuan, dia bisa hidup, dia bisa tumbuh dengan baik, karena ini adalah keunikan dari biji sesawi. Kita bisa lihat pasti dalam setiap daerah pasti ada acara atau kegiatan yang dimana setiap masa panen, setiap
kegiatan panen, pasti mereka ada buat acara kayak mengambil bawa barang gitu, ada apel dan buah-buahan, nanti saling merebut-rebut, berjuang untuk mengambil berkah itu dengan tujuan supaya dapat berkat, ya kan? Biasanya di sini juga ada acara di Jogja seperti itu ya, merebut berkah namanya di Jogja sini. Setahu saya seperti itu. Saya lihat dari internet. Jadi ada buah-buah hasil panen mereka bawa tumpuk banyak-banyak di tengah, nanti saling berebutan ambil-ambil. Itu dengan istilah, dengan arti supaya bisa dapat berkah. Saudara-saudara, ternyata pelajaran yang kita bisa ambil dari biji sesawi ini, yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya, kita harus memiliki iman seperti biji sesawi. Karena harus kita tahu, ciri biji sesawi ini yang pertama, dia gigih, giat, rajin, tidak pantang menyerah dalam mencari dan mendapatkan sumber nutrisinya. Meski ada halangan, rintangan, ada gangguan atau hambatan, dia terus mencari nutrisi sampai dia bisa tumbuh sangat besar menjadi pohon yang dimana ada burung-burung yang membuat sarang di ranting-rantingnya. Ciri iman biji sesawi, kita harus memiliki sifat seperti biji sesawi ini. Ketika kita memiliki iman, kita harus giat, rajin, dan tidak menyerah dalam mencari mendapatkan sumber kehidupan kita, dalam yaitu mencari Tuhan. Meski ada halangan, rintangan, gangguan dan hambatan, masalah yang akan terjadi dalam hidup kita, jangan menyerah, jangan kita berhenti, terus giat mencari Tuhan. Jangan pas ada masalah, krisis sedikit aja, udah lupa sama Tuhan. Jangan, saudara-saudara. Kita harus seperti pelajaran pada saat ini, seperti biji sesawi yang tidak menyerah, yang terus berjuang mencari nutrisi, mencari sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan. Terus datang kepada Tuhan, jangan menyerah ketika ada masalah atau krisis sedikit ekonomi dan sebagainya. Kita menyerah, jangan, saudara-saudara. Kita harus terus berjuang mencari Tuhan, jangan menyerah. Dan saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita ada masalah dan pergumulan yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tidak boleh kita jemu-jemu dalam mencari Tuhan. Tidak boleh kita tawar hati dalam berharap sama Tuhan. Dan tidak boleh kita putus asa dalam berdoa. Karena kalau kita lupa dengan semuanya itu, ketika kita masalah, kita putus asa dalam berdoa, itu menunjukkan bahwa kita sudah tidak berharap lagi sama Tuhan. Saudara-saudara, kita terus semangat dan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, tetap setia, tekun, dan terus mencari Tuhan. Tetap berdoa senantiasa, siang dan malam, jangan menyerah, jangan hanya hari ini aja. Lompat lagi, Rabu lagi, dan selanjutnya. Lompat satu hari, jangan kita berdoa hanya seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, jangan. Kita harus berdoa siang dan malam, terus menerus, mencintai firman Tuhan, mencintai Tuhan. Dan saudara-saudara, banyak di Alkitab contoh-contoh teladan dari Kristus yang menunjukkan bahwa kita harus terus memiliki iman seperti biji sesawi. Ketika Yesus sedang berceramah, ada orang lumpuh yang sedang terbaring, dan orang lumpuh ini ingin mengalami kesembuhan. Tetapi pada saat itu ketika Yesus sedang berkhotbah, sedang menyampaikan firman, itu sangat-sangat banyak massa, tidak ada jalan masuk untuk bisa menemui Tuhan Yesus. Tetapi walaupun ada rintangan seperti itu, mereka tidak menyerah, mereka tidak mau putus asa, tetapi mereka berjuang dengan tidak menyerah. Mereka melakukan apa? Naik ke atas atap dan menurunkannya lewat atap. Akhirnya bertemu dengan Yesus dan akhirnya orang itu sembuh. Tuhan menyembuhkannya dan dia berjalan dan dia angkat kasur pas dia pulang. Itu salah satu contoh teladan iman biji sesawi, bahwa dia tidak menyerah,
Dia terus berjuang. Walaupun ada rintangan, banyak orang yang menghalanginya. Ada orang-orang yang membantu dia, menggotong dia melalui atap. Karena mereka punya iman yang terus, seperti iman biji sawi, yang terus berjuang, gigih, yang tekun, gak mau menyerah. Kalau kita punya iman yang bisa dikatakan yang cepat menyerah, rapuh, itu Yesus katakan tadi, orang yang kurang percaya. Karena seperti murid-murid Yesus, mereka karena kurang percaya kepada Tuhan, akhirnya mereka putus asa dan mereka berhenti berdoa dan mereka stop mencari Tuhan. Pada saat itu mereka tawar hati, lalu tidak ada lagi Tuhan mau menolong mereka karena mereka merasa menyerah. Akhirnya mereka tidak bisa menyembuhkan anak tersebut. Saudara-saudara, kita ketika menghadapi krisis, menghadapi masalah dalam situasi saat ini, apakah kita kurang percaya kepada Tuhan? Apakah kita langsung putus asa lalu berhenti berdoa? Apakah kita jemu lalu stop mencari Tuhan? Bosan? Apakah kita tawar hati lalu tidak lagi meminta tolong Tuhan? Apakah kita akan mengikuti logika kita yang sempit, hikmat dunia ini yang sempit, lalu melupakan janji firman Tuhan? Karena janji Tuhan sudah banyak, pasti akan menolong dan menyertai kita. Apakah kita yang menghadapi masalah kita akan seperti itu? Saudara-saudara, begitu banyak orang yang bersaksi tentang Tuhan, bahwa mereka selalu menanti-nantikan pertolongan jawaban Tuhan. Berdoa tidak ada henti-hentinya sampai bertahun-tahun, akhirnya Tuhan menjawab. Karena mereka memiliki iman seperti biji sawi, yang terus giat, yang setia, tidak mau berhenti, terus mencari Tuhan, terus berharap sama Tuhan. Akhirnya Tuhan memberi jawaban doa mereka. Banyak kesaksian yang kita dengar dari orang-orang yang sudah merasakan, yang memiliki iman seperti biji sawi. Saudara-saudara, akhir kata saya mau katakan kepada saudara-saudara, saya tutup dengan satu statement, yaitu ketika kita berhenti berdoa kepada Tuhan Yesus, itu artinya kita berhenti berharap kepadanya. Jadi saudara-saudara, jangan berhenti berdoa kepada Tuhan. Kalau kita berhenti berarti kita berhenti berharap kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini, waktu ini, hamba-Mu telah menyampaikan firman, bagaimana kami harus memiliki iman seperti biji sawi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami kurang percaya kepadamu. Ampuni kami, seringkali kami cepat menyerah, cepat sekali merasa putus asa Tuhan. Tapi biarlah melalui firman-Mu ini, kami diteguhkan iman kami agar terus berjuang. Karena Tuhan bersama dengan kami harus memiliki iman seperti biji sawi yang berjuang, yang terus mencari nutrisi, yang terus mencari sumber kehidupan kami, yaitu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini memberikan kami lebih lagi bertumbuh dalam Engkau serupa dengan-Mu Kristus. Berkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Tuhan mereka berada, jauhkan dari virus corona ini, bahkan hamba-Mu dan semua keluarga GKN Sonopakis, keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, memegang para malaikat kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati gereja ini, berkati hamba-Mu, opa oma yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin gereja ini. Biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan, memberkati hamba-Mu ini. Tuhan memberkati keluarga, anak-anak, cucu-cucunya Tuhan. Biarlah mereka terus menjadi teladan dan biarlah mereka hidupnya dipakai terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan tutup untuk waktu ini penyampaian firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa syukur kami. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani
hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi
Shalom saudara-saudara, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menegur, membuat kami semakin hari semakin bertumbuh dan serupa dengan-Mu Kristus. Dan saat ini kami akan tutup ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami akan menyertai dan melindungi, menjaga kami semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.